Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Kak Rafif, founder Smile, yang kami hormati juga Kak Nia sebagai penulis buku OTW menulis yang akan kita bedah pada malam hari ini. Dan teman-teman semua yang sudah bergabung, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan bedah buku walaupun secara daring. Nanti yang akan dibedah adalah buku dari karangan dari Kak Nia Sweet. Ya, beliau adalah alumni dari Smile yang akan membedah bukunya yang berjudul OTW Menulis. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu proses kreatif bagaimana yang akan disampaikan oleh Kak Nia Sweet. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah seorang pendidik dari SDIT Al-Uswah di Surabaya. Beliau juga seorang alumni dari Smile. Sudah ada 8 buku solo yang beliau hasilkan dan ada modul, juga ada antologi. Nah, nanti bagaimana proses kreatif beliau akan disampaikan oleh beliau dalam acara bedah buku kali ini. Kepada Kak Nia Sweet, monggo dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya sudah cukup terdengar? Terdengar, Kak. Iya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Suyani Maya. Alhamdulillah, senang sekali kalau buku saya dibedah di sini. Ini salah satu bagian dari apresiasi buku kalau menurut saya. Di buku saya merasa diapresiasi. Alhamdulillah untuk OTW nulis ini adalah buku non-fiksi saya yang ketiga. Seperti itu. Jadi ingin membuat sebuah buku yang sifatnya how to dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga akhirnya muncullah ide membuat buku tentang bagaimana menulis. Karena banyak dari teman-teman, termasuk saya dulu juga, itu yang hobi nulis tapi sulitan gitu loh. Gimana kalau nggak bagus, gimana cara menyempatkan waktu, terus idenya bagaimana, dan sebagainya. Sehingga saya coba menyusun sebuah buku yang pengen itu bahasanya ringan. Jadi bahasanya ringan yang tidak terlalu berat dan lebih seperti percakapan gitu ya. Jadi lebih seperti ngobrol antar teman gitu ya. Jadi memang teman menulis gitu ya. Seperti itu. Sehingga saya coba itu konsep besarnya itu, kemudian saya coba jurus menulis gitu ya. Jurus menulis apa ya? Ini saya coba membuat beberapa hal, saya kelompokkan gitu ya menjadi bab yang ada pada buku ini, sehingga terbentuklah 6 jurus menulis anti gagal. Masya Allah, anti gagal, ada anti gagalnya ya. Kenapa? Karena sudah dicoba gitu. Karena sudah dicoba. Jadi apa yang saya tulis di sini itu sudah berhasil saya coba. Jadi tidak kemudian teori yang kemudian saya gelundung begitu saja ya, enggak, tapi sudah dicoba dan sudah berhasil gitu loh, melewati 6 jurus tadi itu. Seperti itu secara umum gambarannya, seperti itu Kak Siani proses kreatifnya. Dan ketika itu setelah punya goal besarnya, maka saya mencari ini referensi buku gitu ya.
saya cari referensi buku dari banyak penulis. Bahkan saya tuh suka dengan buku ini ya, bukunya penulis dari Surabaya kok. Siapa sih namanya itu saya lupa. Ada di sini saya tuliskan. Siapa ya? Saya punya bukunya, kemudian hilang bukunya, dan saya sampai menghubungi beliau untuk saya beli bukunya barangkali jika ada. Alhamdulillah beliau merespon dengan baik dan akhirnya saya dikasih bukunya gratis. Saya maunya itu beli untuk jadikan saya referensi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat bukunya gratis. Itu yang sangat menarik. Jadi saya jauh-jauh ke Rungkut gitu ya, rumahnya beliau di Rungkut untuk mengambil bukunya, mau beli, ternyata alhamdulillah cuma dikasih dengan cuma-cuma seperti itu. Itu yang sangat menarik pengalamannya, karena mencari referensi buku itu juga tidak mudah menurut saya. Seperti itu. Secara umum itu gambarannya Kak Suyani, barangkali nanti disambung lagi detailnya Kak Rafif mungkin atau bagaimana? Terima kasih Kak Nia. Untuk selanjutnya yaitu Kak Rafif sebagai founder Smile yang akan membedah buku dari Kak Nia. Bagaimana isi dari buku-buku beliau? Monggo Kak Rafif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, luar biasa sekali. Malam ini kita berjumpa di ruang Zoom dalam acara bedah buku OTW nulis. Ya, jadi bukan, tapi OTW-nya di sini bukan ini ya, bukan OTW seperti kita biasa kalau mau janjian sama temen kemudian sudah berangkat OTW. Padahal masih di rumah ya. Masih di rumah. Padahal masih di rumah gitu. Nah, harapannya OTW nulis ini bukan begitu, tapi OTW nulis ya memang benar-benar sudah nulis gitu. Ya, sama juga seperti seharusnya ketika kita ngomong OTW gitu, ketika ngomong sama teman-teman itu harusnya sudah di jalan gitu ya. Tapi seringkali OTW-nya itu masih di rumah, gitu, pakai baju gitu ya. Kadang belum mandi gitu ya. Karena akhirnya ketika ditunggu-tunggu lama banget gitu ya. Ternyata OTW-nya itu OTW kamar mandi gitu ya. Nah, OTW nulis ya, saya ketika Kak Nia pertama kali upload di medsos ya, di FB waktu itu kalau nggak salah. Itu saya langsung order gitu ya, langsung inden gitu ya. Padahal belum cetak kayaknya waktu itu masih belum cetak, baru promo-promo pre-order gitu ya. Nah, saya langsung ya memang bukan hanya sekedar ini ya basa-basi ya, tapi memang saya mau pesen gitu. Karena yang pertama, saya itu banyak membaca buku-buku tentang menulis, entah itu tips menulis atau pengalaman orang dalam menulis dan seterusnya, atau yang berkaitan dengan buku. Itu saya koleksi, itu ada rak sendiri itu di belakang itu. Entah mungkin sudah puluhan atau ratusan saya baca itu. Jadi memang saya koleksi khusus. Itu ada raknya sendiri khusus tentang tips menulis ya, pengalaman-pengalaman orang menulis dan seterusnya. Itu saya baca. Nah, saya penasaran gitu ketika Kak Nia mempublish ya bukunya itu. Wah, ini menarik nih gitu. Karena terus terang saya sendiri juga belum menerbitkan buku tentang menulis gitu. Meskipun naskahnya sudah ada dan sudah saya susun, tapi memang belum saya terbitkan gitu buku tentang menulis ini. Lah saya keduluan Kak Nia gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini Kak Nia kan 6 jurus menulis ya. Saya punya 7 jurus. Masya Allah. Jadi saya memang tertarik gitu. Tertarik ini seperti apa sih model penulisannya dan seterusnya itu. Gitu. Sampai akhirnya memang buku ini terbit ya. Saya sempat lupa kalau pesan buku ini ya, makanya kemudian sempat dijapir sama Kak Nia, diingatkan gitu. Karena saya sempat lupa. Dan alhamdulillah ya,
buku ini nyampe ke saya, kemudian saya baca gitu ya. Itu saya seperti apa ya? Kalau Kak Nia tadi menyebutnya memang dibuat ringan gitu ya. Ya saya menikmatinya seperti saya makan keripik gitu ya. Nah, itu Gitu ya. renyah banget gitu ya. Renyah Masya banget. Allah. Nah, jadi enak sekali saya membacanya karena memang dalam buku ini gitu itu langsung pengalaman beliau dalam menulis gitu ya. Jadi beliau benar-benar menerapkan tentang bagaimana ketika beliau menimba ilmu, ya, mendapatkan ilmu, kemudian mengajarkannya kembali. Kan memang seperti itulah seharusnya ilmu itu. Kita dapat ilmu, kita belajar di kelas, dapat banyak pengetahuan dari membaca atau ikut kelas dan lain seterusnya. Kemudian kita ajarkan kembali. Tetapi ketika kita mengajarkan itu tentunya kan ya harus memang benar-benar dibuktikan bahwa kita sudah melakukannya gitu. Dan Kak Nia sudah melakukan itu. Saya mengikuti bagaimana produktivitas beliau yang luar biasa. Karya-karyanya ya dan fiksi non fiksinya juga cukup imbang gitu ya. Saya kira akan fokus terus nulis novel gitu, tapi ternyata ada non fiksinya juga gitu. Nah, ini juga yang menarik gitu ya, yang menarik. Jadi memang tidak mudah juga gitu kita ada di dua dunia gitu ya. Kalau saya menyebutnya, ada dunia fiksi dan non fiksi yang kemudian sama-sama digeluti. Tapi nanti pada akhirnya saya yakin Kak Nia juga pasti akan punya kecenderungan yang lebih kemana gitu. Nah, dalam buku OTW nulis ini gitu ya, dalam buku OTW nulis ini memang teman-teman juga tidak hanya mendapatkan sekedar apa ya tips-tips atau kiat-kiat gitu ya, tapi yang pertama memang motivasi ya teman. Ini bisa jadi bisa jadi rujukan buat teman-teman 60 HMB nih batch 12 yang sebentar lagi dan berikutnya itu nanti saya rekomendasikan buat beli buku ini ya. Karena pertama di situ sebagaimana yang juga saya ajarkan di 60 HMB gitu, kita diajak untuk berpikir, untuk menggali tentang mengapa sih kita harus menulis gitu. Ngapain sih kok kita harus nulis, ikut kelas nulis, capek-capek di depan laptop, kemudian kadang begadang sampai pagi dan seterusnya. Ngapain sih gitu, kayak gak ada kerjaan gitu. Padahal banyak banget yang harus kita kerjakan gitu. Ngapain sih nulis? Itu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab sendiri. Kita harus jawab sendiri. Nah, itu dari hasil kita menggali sebenarnya. Nah, kalau saya tadi sempat share ya di teman-teman alumni 60 MB di grup ya Kak Zuyani, ada siapa lagi nih di sini Kak Yohana Vita, Kak Nia gitu ya. Saya sempat share untuk mengenang memori bagaimana ketika teman-teman di kelas itu membuat handwriting ya, tulisan tangan bergambar. Yang nantinya akan mereka taruh di dinding ya. Yang isinya adalah ada ya. Yang isinya adalah bagaimana ya apa yang membuat kita termotivasi untuk menulis. Mengapa kita harus menulis? Mimpi-mimpi apa yang akan kita bangun agar kita bisa termotivasi untuk menulis. Karena itu hal yang sangat mendasar. Hal yang sangat mendasar. 80% dari keberhasilan teman-teman dan kesuksesan teman-teman dalam menulis ditentukan oleh pada pertanyaan ini. Mengapa saya harus menulis? Nah, bagus sekali ketika Kak Nia kemudian membuka buku OTW Nulis itu dengan tema ini. Sebelum kemudian di bagian yang kedua itu tentang ini ya, ngompori baca ya teman-teman. Ya, ngompori baca, benar gitu. Karena kita nggak bisa kemudian nyuruh orang nulis ya, ngajak orang nulis sementara mereka baca aja masih males gitu. Ya kan? Makanya kemarin ada yang nanya saya, apa sih yang membuat 60 HMB, kelas 60 HMB itu berbeda dengan yang lain? Ini salah satunya nih. Banyak kalau yang mau tahu gitu ya, apa yang membedakan, banyak sekali. Nah, nanti biar nggak penasaran ikut kelasnya aja ya. 60 HMB gitu ya. Salah satunya yang menarik adalah malam ini kita promosi khusus teman-teman bagi yang ya, tertarik ikut
60 AMB ya, mumpung di sini juga ada sebagian alumninya, kita ada diskon khusus malam ini 50% ya, khusus malam ini. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya, nanti kita promonya lanjutkan di akhir lagi ya Kak Isuni. Jadi gini, Iya. di kelas 60 AMB itu teman-teman juga akan dibentuk habitnya untuk benar-benar suka baca, suka buku, ya, akan dibentuk seperti itu. Nah, makanya ada nanti namanya reading challenge, ya, itu teman-teman. Nah, sampai ada ya, ketika salah seorang calon peserta saat itu dia masih belum yakin gitu ya ikut 60 MB itu. Terus saya nggak suka baca, gimana saya bisa nulis gitu. Sebentar ya. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Jadi bagaimana seseorang akan bisa menulis kalau dia belum suka baca aja malas-malasan gitu. Nah, kemudian saya yakinkan bahwa justru di kelas 60 MB inilah kita akan dilatih untuk terbiasa membaca. Dan benar ketika akhirnya beliau ikut bergabung di situ, beliau mulai tertantang untuk membaca satu persatu buku, sehingga akhirnya beliau mengatakan sendiri kalau kemudian justru dengan 60 MB saya kemudian bisa suka membaca dan akhirnya ya menulisnya juga rajin gitu. Akhirnya naskah bukunya juga berhasil jadi selesai, bukunya juga terbit. Jadi itu teman-teman, bahwa memang ini yang sering terlupakan gitu. Jadi ini harus jalan, membaca harus jalan. Ada kok banyak cara-caranya. Jadi nggak bisa baca itu bukan sebuah kutukan gitu, bukan sebuah kutukan, tapi sesuatu yang bisa kok dilakukan. Karena saya juga banyak membantu teman-teman, bahkan pengalaman saya ketika kuliah dulu ya, teman-teman saya yang juga nggak suka baca buku ya, akhirnya bisa suka buku, itu bisa. Nah, dan ketika kita sudah merasakan itu asik gitu, teman-teman asik. Jadi sangat-sangat hidup kita itu seperti tiap hari itu akan selalu berbeda. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa hidupnya gitu-gitu aja, monoton gitu ya, kok rutinitasnya gini-gini aja doang gitu, nggak akhirnya kadang bosan gitu ya, hidup kok seperti ini gitu, membosankan, menjenuhkan gitu ya. Mau healing, mau rekreasi kok nggak punya duit, gitu. Mau nonton bioskop kok juga nggak punya duit gitu. Membaca itu gratis, teman-teman, gratis itu. Nah, kalau masih nggak punya uang buat beli buku, ya ke rumah saya, baca buku gratis sepuasnya, dan banyak sekali buku yang bisa dibaca. Nah, kita akan bertualang ya teman. Seperti kita itu sedang melakukan penjelajahan, dan terkadang dalam perjalanannya itu kita banyak menemukan kejutan-kejutan, banyak menemukan kebahagiaan-kebahagiaan. Terkadang kita merasa menemukan harta karun di sana. Terkadang kita seperti menemukan cahaya putih yang bersinar indah sekali, ya. Dan kemudian kita bisa seperti masuk ke suatu alam, di mana alam itu sulit terungkapkan dengan kata-kata ya. Kalau teman-teman mungkin melihat film Alice in Wonderland, mungkin seperti itu. Jadi asik sekali gitu ya, ketika kita memang sudah benar-benar bisa mengerjakan. Dan bonusnya nanti ya akan sangat-sangat memudahkan proses teman-teman dalam menulis. Nah, inilah benar yang disampaikan oleh Kak Nia tadi, bahwa kalau kita ingin nulis ya harus baca-baca, dan saran ini sebenarnya sudah sangat klise ya. Semua penulis profesional sudah mewanti-wanti dan menasihati tentang ini. Jadi
baca dan baca. Gitu. Maka akan semakin banyak ide dalam kepala kita itu dan untuk dituangkan. Gitu. Saya 2 hari yang lalu itu baca sampai jam 2 malam, teman-teman. Ya asik ya, karena saking asiknya mungkin ya, dan nggak terasa mengantuk ya, meskipun ya waktu itu begadang juga ya, seharian itu banyak sekali aktivitas, tapi nggak terasa. Dan seperti banyak menemukan mutiara dalam buku yang saya baca itu. Saya kalau membaca buku itu kan nggak bisa diem. Jadi saya akan berdialog ya, terbiasa mencoret-coret dengan stabilo dan seterusnya. Kemudian dari situlah kemudian sering kali lahir ide untuk tulisan. Banyak sekali lahir ide untuk tulisan. Saya menemukan banyak kutipan-kutipan, saya banyak menemukan satu gagasan-gagasan baru yang kemudian itu saya kembangkan dan seterusnya. Nah, asik ya teman-teman. Nah, inilah yang kemudian nanti juga akan kita dapatkan di 60 HMB ya, dan juga Kak Nia juga sudah menyebutkan dalam bukunya ini. Nah, jadi buku OTW menulis bahkan ya juga di sini ada form-form ya teman-teman, bahkan ada form ketika teman-teman mau membaca jumlah halaman berapa, judul buku yang dibaca. Ini Pak asik ya, jadi bisa langsung diisi ya bukunya juga. Nah, ini teman-teman menarik. Jadi buku 60 OTW menulis ini benar-benar hasil dari pengalaman Kak Nia sendiri ya, yang kemudian beliau padu dengan teori-teori ya, tips yang sudah beliau dapatkan ya, di berbagai kelas kepenulisan mungkin seperti itu. Sehingga membuat meskipun buku ini renyah dan bisa kita pahami dengan mudah, tetapi tidak mengurangi dari esensi ya keberhasilan buku ini untuk mengajak kepada teman-teman agar bisa termotivasi, itu yang pertama, kemudian berlatih langkah demi langkah untuk bisa menulis. Ya seperti itu. Nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang buku ini, ya tentang apa sajalah mungkin ya, tentang menulis mungkin bisa. Yang terpenting adalah bahwa OTW menulis ya, OTW menulis ini adalah sebuah perjalanan ya bagi Kak Nia. Namanya aja OTW ya, sebuah perjalanan yang saya yakin ini adalah sebuah perjalanan panjang bagi karirnya untuk menjadi seorang penulis profesional, dan nanti akan menemukan sendiri ya di mana akan memfokuskan dirinya ya, apakah di fiksi, apakah di novel ya, apakah di karya-karya yang lain. Kalau yang kemarin yang pertama terbit di Smile, hasil dari Smile itu non fiksi ya Kak ya? Non fiksi, Guru Gala. Non fiksi ya? Iya, Guru Gala ya, kisah-kisah inspiratif beliau dalam mengajar. Ya, kemudian setelah itu banyak juga novelnya saya lihat tuh yang keluar. Gitu. Nah bahkan di buku OTW menulis ini, beliau kasih gratis tuh cuplikan novelnya. Ya. Kurang apa coba? Kasih gratis ini. Beliau kasih bonus gitu ya, spoilernya gitu ya. Nah ini juga iklan ya mungkin ya, supaya tertarik untuk. Tapi sudah terbit ya Kak Nia ya bukunya? Sudah terbit. Nah itu juga bisa gitu. Baik, itu teman-teman saya kembalikan kepada Kak Suyani. Mari kita ramaikan malam ini, kita diskusi. Mumpung beliau di sini bisa sharing macam-macam tentang perjalanan atau proses kreatifnya dalam menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rafif sudah mengulas tentang OTW menulis karya dari Kak Nia Sweet. Tadi seperti yang sampai penasaran saya, katanya bukunya kalau dibaca seperti keripik yang renyah. Ringan. Ya. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman mungkin ada pertanyaan, kita diskusi sama-sama. Ada pertanyaan ke Kak Nia, monggo dipersilakan. Kak Abdul Ghaffur.
Abdul Ghaffar nggih. Iya. Nggih, monggo Kak. Siap, terima kasih. Perkenalkan Kak Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Kak beliau ini partner saya di Pramuka juga, dia pimpinan di Pramuka. Saja kalau di Pramuka itu nggih di Pramuka gitu. Saya sudah dapat bukunya. Kalau Kak Rafiq tadi menikmati renyah gitu, bagi saya itu subhanallah tulisannya ringan, tapi mungkin karena kedangkalan ilmu saya yang membuat bahwasanya ini sangat berat untuk saya ikutin sih. karena emang ya cukup jauh beliau sudah melangkah, dan saya pengennya juga mengekor di belakang beliau, tapi tertinggal berkilo-kilometer gitu kan. Saya ke beliau gitu. Setelah saya dikompori juga, bener beliau ini suka tukang kompor gitu. Gak nonton ya, akhirnya saya nonton pas waktu itu diajak keluarga juga nonton tentang Buya Hamka gitu. Nah dari situ bersit bikin novel gitu. Karena sangat selama ini yang saya ketahui Buya Hamka itu sosok ulama agama yang kental gitu. Tapi nulisnya novel ternyata. Kalau asumsi saya ternyata dari percakapan beliau dengan istrinya, masa kiai nulisnya tentang percintaan gitu. Itu kalau yang saya cerna begitu. Tapi saya sempat ngomong dengan Kak Nia, tolong dong didampingi saya bikin novel gitu. Ya kalaupun ringan-ringan gitu. Akhirnya saya belajar untuk membaca novel. Ternyata semakin baca Kak Raffi, mungkin sekali lagi ini ketangkalan ilmu saya semakin merasa dangkal sekali ilmu saya gitu. Menyimak yang saya baca ini, novel itu bisa bikin nangis, bisa bikin ketawa sendiri gitu, bisa terbawa emosi gitu. Bisa nggak ya saya ke sana gitu. Itu mohon nanti bisa di arahan-arahan. Tadi kan kalau Kak Nia UTW nulis ini ringan sekali. Nah, mungkin dibawa ke ringan yang bagaimana sehingga arah menulis itu ya benar-benar jadi ringan dan mudah gitu. Terima kasih, mohon arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini dijawab siapa ini Kak? Kak Raffi atau Kak Nia? Saya jawab boleh sebentar mungkin ya. Oh ya. Tapi mungkin nanti Kak Raffi bisa nambahkan ya. Jadi waktu saya ikut kelas 60 HMB itu kan saya memang proyeknya adalah non-fiksi ya, Guru Gala. Cuman kan waktu itu tetap yang namanya tugas menulis dan tugas baca tetap jalan, walaupun saya juga harus membuat Guru Gala itu ya, menyusun Guru Gala. Waktu itu saya coba buka KBM App ya. KBM App itu isinya cerbung gitu ya. Dan sebenarnya saya tuh pengen bisa nulis novel waktu itu, walaupun saya belum punya ilmu tentang novel gitu ya. Terus kemudian akhirnya saya baca 1-2 cerbung yang ada di KBM. Saya kok berpikirnya tuh nggak tahu ya, mungkin saya terlalu simpel atau terlalu mudah kan ya. Oh alah, ternyata gini tuh nulis novel itu gitu. Dan waktu itu tantangan challenge menulis dari 60 HMB-nya Kak Raffi itu salah satunya saya buat cerbung gitu ya. Jadi saya nulis cerbung juga. Kemudian di sisi lain juga menyelesaikan Guru Gala. Sampai kemudian terbitlah novel saya yang Never Give Up Arin. Never Give Up Arin. Seperti itu. Itu sebetulnya hasil apa ya? Hasil coba-coba untuk menulis novel sebetulnya. Dengan pemahaman saya sendiri. Baru kemudian setelah selesai novel Arin selesai itu, baru kemudian saya belajar tentang saya ikut kelas novel gitu ya. Kelas novel baru kemudian saya menemukan kesalahan-kesalahan saya. Oh ya Allah, ternyata itu kesalahan saya banyak sekali ya pada nulis novel itu ya.
saya baru tahu tentang premis. Padahal waktu kemarin nulis Arin itu saya nggak pakai premis. Pokoknya saya pengen nulis begini tentang anak SMA, pokoknya tentang romansa anak-anak SMA yang jatuh cinta terus kemudian belum bisa menikah, terus apa langkahnya. Intinya cuma begitu aja sih. Sehingga ketika saya ikut kelas menulis itu saya jadi tahu ternyata banyak sekali kesalahan saya ketika menulis novel. Dan itu saya perbaiki di novel kedua saya, yaitu novel Haura. Begitu yang ingin saya sampaikan sebetulnya ya ini ya, saya ingat sekali tulisannya Kak Rafif itu tentang berani menulis itu ya. Mungkin saya terlalu berani menulis itu ya. Sampai saya belum tahu ilmunya tentang novel, berani nulis novel itu. Berani menulis novel walaupun itu mungkin banyak hal-hal yang kurang apa ya, istilahnya itu secara teknis kurang gitu ya. Jadi saya sudah berani dulu menulis. Jadi Kak Gofar ya, saran saya berani aja menulis, coba dulu menulis gitu. Nanti sambil jalan baru kena dapat teorinya, baru kemudian bisa memperbaiki. Seperti itu. Itu kalau dari saya sih pengalaman kemarin novel Arin itu yang seperti itu berjalannya. Jadi saya lulus 60 HMB itu Guru Galak ya, buku Guru Galak selesai. Novel Arin itu sudah dapat separuh ini ya, jadi 49 bab waktu itu. Sudah dapat sekitar 20-an bab, sehingga kemudian saya lanjutkan setelah selesai 60 HMB. Seperti itu. Mungkin Kak Raffi bisa menambahkan ya Kak Raffi ya. Jadi kuncinya nekat gitu ya Kak Raffi ya, gimana ya? Enggak sih? Terima kasih Kak Nia. Mungkin ada tambahan dari Kak Rafif? Pertanyaan dari Kak Gofar. Terima kasih tadi Kak Gofar ya, sharingnya, pengalamannya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Kak Nia tadi itu, jadi bahwa menulis itu adalah satu hal yang membutuhkan keberanian. Saya pernah punya teman yang dia bagus sekali ketika nulis fiksi, bagus. Karena saya pernah baca karyanya itu. Tapi ketika saya apresiasi, ketika kemudian saya motivasi dan saya dorong untuk dia mempublikasikan karyanya, dia nggak mau, nggak pede dan seterusnya. Jadi keberanian itu pertama itu ketika kita memulai untuk menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika karya kita selesai, maka butuh keberanian untuk mempublikasikannya. Dan ini juga nggak mudah. Banyak yang gagal pada fase yang kedua ini. Mungkin berhasil pada fase yang pertama, tapi gagal ketika mereka mulai mempublikasikan karyanya kepada orang lain lah minimal. Nah, apa yang terjadi? Maka karya itu tidak akan pernah dibaca kecuali oleh diri kita sendiri. Inilah kemudian di 60 HMB yang saya coba bangun fondasinya dari awal. Jadi 60 HMB ini benar-benar saya khususkan memang buat siapa aja yang bahkan dari nol sekalipun. Kak, saya nggak bisa baca, ikut. Kak, saya nggak suka nulis, ikut. Ikut. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Dari awal, karakter dan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan untuk menjadi seorang penulis, itu kita bangun di sini. Mulai habitnya, karakternya, keberanian pertama contohnya. Saya paksa ya, dalam tanda kutip saya paksa teman-teman peserta itu untuk menulis di media sosial. Ya. Mau tidak mau, kita kemudian evaluasi bareng-bareng sama-sama. Bahkan ada yang nggak punya medsos, mereka bikin medsos. Ya. Awalnya ya mereka merasa mungkin nggak nyaman, ini dan seterusnya gitu. Tapi akhirnya ketika mulai terbiasa, maka disitulah muncul keberanian, ya, pede untuk menulis, dan pada akhirnya mereka semakin terbiasa, gitu ya. Jadi mempublikasikan karya itu menjadi hal satu yang biasa. Gitu. Ketika punya karya dipublikasikan. Mengapa? Karena itu sebenarnya tujuan kita, ya. Kita menulis untuk dibaca, dan mereka yang membaca karya kita harapkan bisa terinspirasi, termotivasi dan karya kita, tercerahkan dengan karya-karya kita, sehingga ada proses transfer ya kepada pembaca dari diri kita sebagai penulis, dan ada hal yang nanti akan kita dapatkan dari ketika karya kita dipublikasikan itu.
Nah, yang terpenting itu sebenarnya. Maka hal-hal yang sangat mendasar ini yang kemudian coba kita bangkitkan, kita tumbuhkan di kelas. Nah, setelah itu baru kemudian kita belajar tentang bagaimana teknik, bagaimana tentang teori, tips dan seterusnya. Bahkan di kelas itu saya juga akan preteli satu persatu karya teman-teman ya, untuk saya temukan mana yang harus diperbaiki, mana yang kurang dan seterusnya. Nah, inilah yang sebenarnya tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam membangun karir ya menjadi seorang penulis. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan keberanian itu, membangun karakter-karakter yang sangat fundamental gitu menurut saya, fundamental dalam menulis itu. Karena kalau kita hanya sekedar misalkan saya pengen begini menghasilkan karya dan seterusnya gitu. Tapi kemudian no action gitu. No action no story kalau katanya Mark Twain itu ya, tidak ada aksi ya, tidak akan ada cerita, tidak akan ada karya gitu. Semua karya itu bermula dari keberanian untuk memulai, keberanian untuk mengeksekusi, keberanian untuk istiqomah dalam mengeksekusinya, itu juga tantangan lagi itu ya, sampai akhir, sampai finish gitu. Itu juga tantangan lagi gitu. Makanya mengapa menulis itu disebut dengan perjuangannya kayak gitu. Bagi teman-teman yang sudah menghasilkan karya ya, sudah menerbitkan buku, apalagi saya yakin pasti berdarah-darahnya itu udah kerasa gitu. Apalagi yang karyanya udah banyak ya, Kak Nia misalkan sudah pernah sangat sering merasakan berdarah-darahnya itu gitu. Bagi yang mungkin hanya sekedar mengetahui setelah karya itu terbit, apalagi nggak punya pengalaman menulis, mungkin merasa walah bikin kayak ngene aja gitu, gampangnya gitu. Tapi teman-teman, untuk bisa kita menyelesaikan satu buah karya itu prosesnya luar biasa. Makanya kalau kita ada banyak orang yang bisa melakukannya sendiri bisa, tapi akan lebih mudah kalau kita bisa melakukannya bareng-bareng gitu. Makanya di kelas itu ada banyak supporting sistemnya, ada teman-teman alumni yang sekarang jumlahnya sudah 60 orang yang sudah punya buku, mereka bisa sharing, berbagi ya setiap saat. Bahkan ada waktu-waktu khusus untuk mereka sharing tentang bagaimana pengalaman mereka, kemudian ya curhat-curhat gitulah, curhat-curhat, kemudian mereka ngasih saran, ngasih solusi, tips ya. Kemudian ada sesi-sesi bagaimana nanti kita tugas ya, semacam itu, tugas-tugas yang kemudian bisa kita lakukan yang itu bisa menumbuhkan suasana kompetisi dengan yang lainnya, menumbuhkan suasana saling memotivasi dengan yang lainnya. Kamu udah ngerjakan tugas belum? Kadang gitu saya lihat. Kayak kita sekolah gitu ya. Kamu ngerjakan tugas? Udah dong gitu. Saya belum, gimana nih gitu kan. Ada suasana-suasana kayak gitu yang kemudian membuat semangat kita untuk menulis itu tetap terjaga. Karena yang paling penting itu ya teman-teman. Teman-teman akan merasakan sendiri, jangankan yang masih baru memulai menulis, banyak penulis profesional yang pada pertengahan jalan dia menulis itu kadang merasa bahwa kayaknya nggak saya lanjutkan deh gitu. Itu banyak teman-teman. Ya, sekelas Dan Brown aja misalkan pernah mengalami itu gitu. Bahkan ketika dia sudah meraih popularitas sebagai seorang penulis, sampai dia saya kok kayaknya pengen berhenti aja ya, pengen berhenti nulis aja ya, saya pengen bertani aja gitu. Jadi tantangannya banyak gitu, memang menulis itu butuh perjuangan gitu ya, butuh perjuangan. Makanya ada yang menyebutkan, mengibaratkannya itu menulis itu seperti proses seorang ibu akan melahirkan, hamilnya 9 bulan gitu. Tapi penulis hamilnya bahkan bisa lebih dari 9 bulan teman-teman. Bisa 1 tahun, 2 tahun itu hamil terus gak lahir-lahir gitu. Gak lahir-lahir bukunya. Ketika lahir itu, ketika brojol itu karyanya terbit itu ya bayangkan bagaimana seorang ibu melihat anaknya yang sudah susah payah dia dalam kandungannya, dia sangat letih memperjuangkannya, dan kemudian terlahir ke dunia dalam kondisi sehat, selamat. Itu kan sangat-sangat indah gitu. Suatu fenomena yang sangat indah. Itulah proses
ketika kita berjuang menulis, kemudian karya kita lahir. Maka acara bedah buku seperti ini adalah proses akikohnya istilahnya mungkin ya. Ini perayaannya gitu ya. Perayaan gitu. Makanya kalau akikoh kayak gini, yang ngundang-undang sebanyak mungkin teman-teman untuk hadir, kita menikmati jamuan. Meskipun jamuannya hanya ya sekedar sharing seperti ini, tapi mohon dinikmati dengan enak gitu supaya kita bisa mendapatkan banyak sharing dan tukar pemikiran. Begitu Kak Suyani, monggo masih ada waktu kalau kita lanjut lagi ke diskusi yang lain. Ya, terima kasih Kak Rafif. Itu tadi Kak Abdul Ghaffar bahwa kita menulis harus punya keberanian dan punya tujuan ya. Tujuannya adalah untuk memotivasi, bisa untuk membuat inspirasi kepada seseorang. Ini ada pertanyaan yang kedua Kak dari chat dari Kak G. Gilang Monarka, Kak Gilang Monarka. Dulu ya, monggo dijawab. Gimana Kak? Loh, sebentar, saya belum buka. Apa perbedaan tulisan fiksi dan non fiksi? Dari chat itu Kak. Apa perbedaan fiksi dan non fiksi? Yang membedakan, yang mencolok. Oh, oke. Baik. Sesuai dengan namanya gitu. Kalau fiksi itu khayalan atau rekaan, sementara non fiksi itu non ya, berarti bukan rekaan. Artinya karya fiksi itu dia bisa bersifat imajinatif ya. Jadi bukan sebuah fakta. Atau dia berasal dari sebuah fakta tapi kemudian diolah, dibumbui dan seterusnya ya, dikasih masako gitu. Sampai kemudian karya itu tidak lagi menjadi karya fakta 100%, tapi sudah dibumbui dengan khayalan ya. Maka kemudian bisa menjadi novel. Makanya kemudian kita banyak menemukan novel yang berdasarkan kisah nyata. Ada Laskar Pelangi misalkan, Negeri Lima Menara. Kemudian ada novel-novel biografi, novelnya Buya Hamka, itu kan dari biografi kemudian dibuat menjadi cerita fiksi menjadi novel. Nah, ketika sudah berbentuk novel berarti ada bumbu-bumbu di dalamnya, ada rekaan-rekaan di dalamnya. Nah, karya yang non fiksi berarti karya itu pure benar-benar terjadi ya, fakta, artikel misalkan gitu. Kemudian biografi, karya memoir, kisah inspiratif, semuanya benar-benar terjadi. Tidak ada yang itu berasal dari rekaan atau khayalan. Semuanya benar-benar terjadi, benar-benar sudah dialami baik oleh itu penulisnya meskipun oleh orang lain yang diceritakan oleh si penulis. Kayak gitu Kak. Siapa tadi? Gilang ya? Iya. Lebih susah mana Kak? Menulis fiksi sama non fiksi? Nah, itu relatif ya kalau kita bicara susah atau tidak relatif. Karena ada teman saya itu yang cerpenis misalkan, yang dia suka nulis cerpen, bahkan karya-karyanya sudah go nasional lah ya. Tapi dia sendiri bilang susah kalau mau nulis esai misalkan. Susah kalau mau nulis tulisan-tulisan non fiksi itu dia susah gitu. Ada juga yang memang dia sudah terbiasa nulis artikel, nulis esai, tapi disuruh nulis cerpen, apalagi novel, itu mungkin susah gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya minatnya masing-masing gitu ya. Nanti gimana caranya supaya kita tahu gitu? Ya caranya kita harus ketika sudah belajar berlatih mencoba semua genre, kemudian nanti kita akan temukan kita lebih suka di mana nih. Nah, seperti Kak Nia itu ya misalkan semua dicoba gitu ya, semua dicoba. Saya awal-awal juga dulu gitu. Semua sudah saya coba tuh, kecuali novel. Sebenarnya novel sudah saya bikin itu, pernah bikin, tapi nggak sampai terbit. Dan sampai sekarang pun saya belum bikin novel. Itu salah satu-satunya genre tulisan yang belum saya bikin, belum saya terbitkan itu gitu ya. Yang lain sudah saya pernah coba semua, skenario juga sudah gitu ya. Jadi cobalah semuanya, nanti teman-teman akan temukan tuh di mana nih minat saya kayak gitu. Ya sih, kalau saya simpel sih, antara fiksi non fiksi saya lebih nyaman fiksi gitu. Saya lebih suka fiksi, kenapa?
Karena kalau fiksi itu kan nggak perlu daftar pustaka ya. Sesimpel itu kalau saya memikirkan fiksi. Jadi kan fiksi itu kan memang benar-benar personal, kita menciptakan semesta sendiri dalam sebuah cerita gitu ya. Sehingga ya udah nggak perlu daftar pustaka. Kalau non fiksi itu kan harus ada daftar pustaka ya minimal ketika di nulis misalnya harus ada daftar pustakanya gitu. Kalau nggak ada, wah ini dikira ngibul atau gimana ya. Itu sih. Gitu. Kalau saya sendiri nyaman di fiksi sebetulnya. Iya. Makasih Kak. Itu Kak Gilang gimana? Tadi menulis fiksi itu yang lebih mudah tergantung orangnya ya Kak ya, tergantung masing-masing orang. Jadi, kalau fiksi itu khayalan, kalau non fiksi kejadian nyata. Okay. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Kak Irza. Okay. Salam, mohon izin bertanya Kak. Tadi disinggung ketika menulis harus ada premis. Mohon dijelaskan Kak. Premis ya. Ya. Jadi kalau premis ini nanti coba mungkin Kak Raffi bisa menyempurnakan ya. Jadi sepemahaman saya yang namanya premis itu biasanya untuk digunakan untuk menulis sebuah novel. Jadi supaya novel kita tidak kemana-mana, itu kita harus bikin premisnya dulu misalnya. Premisnya itu jadi isi novel yang kemudian itu ditulis dalam 1-2 kalimat. Misal kayak yang di novel Haura saya itu kalau di teori sudah saya sampaikan juga ya. Jadi seorang Haura, seorang remaja yang apa itu? Yang ingin istiqomah misalnya, ingin istiqomah berislam namun mendapatkan sebuah tantangan atau ujiannya apa? Nah, ujiannya nanti disebutkan di situ. Ujiannya misalnya ujian berupa dengan lawan jenis misalnya seperti itu. Itu premisnya. Sehingga selama menulis itu nanti kita nggak jauh-jauh dari premis yang juga. Itu sih. Jadi isi keseluruhan novel yang dirangkum dalam 1 atau 2 kali, 1-2 kali. Jadi kemudian dari premis itu nanti dikembangkan jadi sinopsis, kemudian jadi plot-plot, baru kemudian bisa menulis novel itu tidak jauh. Jadi kalau saya dulu yang novel Arin itu saya nggak pakai premis, nggak pakai plotting, nggak pakai sinopsis, pokoknya ngalir gitu ya, ngalir terus jelas akhirnya gimana gitu ya. Masya Allah gitu. Ya jadi tapi jadi. Cuman itu tadi ya. Banyak ya. Kalau saya sendiri Masya Allah itu banyak sekali peranannya gitu loh. Gitu. Nah, lebih itu mungkin Kak Raffi barangkali nambahkan atau bagaimana? Ya, lebih kepada ya tadi sudah disampaikan Kak, apa yang disampaikan Kak Nia itu sudah sesuai gitu ya. Jadi memang apa sih garis besar dari cerita itu ya yang bisa ditangkap oleh orang dalam 1 atau 2 paragraf saja. Seperti itu. Jadi biasanya di sana ya memuat tentang masalah utamanya itu apa gitu ya. Kemudian mungkin endingnya itu apa gitu ya. Kemudian latar belakangnya itu apa. Itu sih 3 hal itu paling enggak dimuat gitu. 3 hal itu masalah utamanya itu apa nanti yang ada di situ. Kemudian tentang apa gitu. Sehingga orang sebenarnya itu bukan buat pembaca ya, tapi buat penulis ya untuk bagaimana ketika menulis nanti itu bisa mempertahankan tulisannya gitu. Karena tantangan penulis itu kan kadang apalagi penulis novel itu banyak godaan untuk meliuk-liuk ke sana kemari, makanya nggak fokus dan kemudian keluar dari jalurnya gitu, keluar. Nah itu tujuannya membuat premis itu seperti itu gitu, agar kita nggak keluar jalur, dibuatkan relnya dulu nih relnya gitu, silakan nanti ikuti jalan itu, kemudian nanti ya alur cerita nanti akan mengalir sesuai dengan premis yang sudah dibuat gitu. Kayak gitu sih. Suyani? Oh ya. Ya berarti kita buat premis itu sebagai patokan ya Pak, Kak ya. Ya, itu. patokan. Jadi kita nanti nggak sampai keluar dari jalur itu. Itu premis. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Yuni, Kak Sriwayuni.
Bismillah, izin bertanya, jika kita telah menentukan suatu tema, judul, dan lainnya, terbentuklah naskah. Bagaimana cara selanjutnya untuk menciptakan sebuah buku hingga ikut penerbitan? Mungkin ada wadah untuk merekomendasikannya jika ingin ikut penerbitan. Terima kasih. Ini Kak Rafif ya? Nah, boleh. Ini Kak Sri Wahyu ini alumni bukan ini? Bukan, beda ya? Sri Wahyuni. Kak Yuni siapa ini, Kak? Nggak tahu ya. Nggak PP-nya kelihatan enggak wajahnya. kenal. Intinya bagaimana menerbitkan buku ya? Iya. Bagaimana setelah buku jadi? Ya, saya sering bilang kepada teman-teman ya yang punya keinginan atau event untuk menerbitkan buku gitu ya. Sekarang itu teman-teman nggak perlu mikir deh kalau urusan penerbitan itu nanti nomor sekian dah nanti selesai, karena sekarang itu mudah banget gitu ya, mudah banget itu ya. Jadi nggak seperti dulu ketika masih zaman penerbit indie belum semenjamur seperti sekarang gitu ya. Itu saya mengalami sendiri itu gimana susahnya nyari penerbit, misalkan kayak gitu ditolak-tolak penerbit sampai kemudian ya harus kirim naskah ke sana lagi, ke sini lagi gitu. Sekarang mudah banget gitu, penerbit ini sudah menjamur kemana-mana ya. Mau punya modal berapa, punya modal banyak ya monggo ke penerbit yang mana gitu. Punya modal sedikit juga ada siap penerbit yang menampung, mudah sekali gitu. Nah yang terpenting sebenarnya adalah teman-teman sekarang fokus pada bagaimana menyelesaikan naskah. Makanya di 60 HMB ini tantangannya adalah yang saya tantang itu adalah teman-teman naskah selesai dan layak terbit itu sih sebenarnya selesai. Kalau bagi saya itu selesai. Nah urusan nanti mau terbit ya kita bantu, gampang kok, mudah. Yang paling penting tantangannya adalah teman-teman naskah selesai itu pertama, yang kemudian layak terbit. Ya. Yang dimaksud dengan selesai adalah ya naskahnya selesai ya sampai kalau bikin novel ya sampai endingnya gitu ya. Bikin non fiksi ya juga sampai selesai gitu ya semua babnya. Dan yang kedua adalah apakah naskah itu layak diterbit. Maka proses untuk melayakkan supaya naskahnya itu siap terbit, maka di situ di kelas 60 HMB kita ada proses mentoring, ada proses asistensi ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu direvisi ya direvisi, diperbaiki gitu. Sampai kemudian ketika saya baca, saya merasa paling enggak dia ada di standar minimal bahwa naskah itu layak terbit. Maka saat itulah kemudian teman-teman diluluskan. Nah itu yang sudah dilalui oleh teman-teman alumni yang sudah lulus ya. Ya bahkan ada yang sudah beberapa kali revisi kayak gitu ya. Untuk bisa naskahnya itu dinyatakan layak terbit. Karena teman-teman semua tantangan terbesarnya itu sebenarnya bukan pada kita mau menerbitkan naskah di mana itu. Sekarang mudah banget soalnya gitu. Mudah banget. Betul. Kita nggak usah kemudian apa istilahnya ketakutan karya kita nanti saya sudah capek-capek nulis ada yang nerbitin gitu. Nggak usah, sekarang itu udah nggak berlaku gitu ya. Bayangkan saya baca banyak para penulis dunia gitu ya. Banyak para penulis dunia kayak J.K. Rowling misalkan yang nulis Harry Potter itu ditolak 12 kali oleh penerbit. Ada bahkan yang ditolak 24 kali teman-teman. Ada yang bahkan untuk menerbitkan satu naskah novel dia 20 tahun untuk keliling penerbit ditolak-tolak terus itu. Kayak gitu. Nah, sekarang itu sudah nggak berlaku gitu karena sangat-sangat dimudahkan, teknologi sudah memudahkan itu gitu. Dan bahkan sekarang sudah ada platform-platform menulis ya teman-teman, bayangkan ada banyak platform menulis yang tersedia gratis gitu ya, bahkan dapat duit gitu ya. Platform-platform fiksi ya, ataupun non fiksi sudah banyak sekali yang itu teman-teman bisa nulis di sana digital dan dibayar gitu kalau kita menulis konsisten, dan di situ kita bisa mendapatkan pembaca yang banyak, kita dibayar bahkan. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Yang penting adalah teman-teman tantangannya adalah bisa nggak saya mulai nulis, istiqomah menulis dan menyelesaikan tulisan saya. Itu tantangannya gitu. Nah, baik tantangan itu harus kita jawab dengan ya tadi action. Kita mulai dari mana nih kita harus mulai gitu ya. Dan tentu saja kalau kita masih bingung nanti bisa sharing lebih dalam, lebih banyak lagi
dengan orang-orang yang sudah pernah melaluinya, yang mengalaminya. Bisa juga dengan membaca karyanya Kak Nia ini. Ya, Kak Sia nih. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Itu tadi. Jadi kalau ingin menerbitkan buku bisa masuk 60 HMP ya, Kak? Mumpung Betul ada sekali, Kak. Ya. Ada diskon 50% bisa ya. ada Diskon 50% dari khusus malam ini ya, teman-teman. untuk peserta Khusus malam ini. Karena Ya, besok sudah berubah lagi. Itu nanti khusus bisa ya, langsung ada pendampingan sama Kak Rafi. Ya, dibedah sampai bisa layak terbit ya, Kak. Dan deg-degan ya dibedah itu ya. Jadi memang dulu itu boleh flashback bentar ya. Jadi saya dulu ditawari teman saya sih kebetulan. Terus lihat harganya sih waktu itu. Sampai H-1 pendaftaran terakhir itu saya masih ragu-ragu gitu. Bener enggak ya? Ini bener enggak ya? Uang segitu kalau bagi saya itu besar banget. Bener enggak ya? Ini sudahlah Bismillah. Akhirnya investasi ya, pikir itu adalah investasi leher ke atas itu ya. Yang masa ya kita beli makan aja itu investasi perut tuh ya. Udahlah leher ke atas sekali-sekali sedikit lebih dibandingkan yang lain gitu ya. Bagi saya seperti itu. Cuman memang efeknya luar biasa gitu. Dan ketika saya setelah ikut kelas itu ya, kemudian saya coba searching lagi ya kelas-kelas menulis buku yang lainnya, yang buku solo yang lainnya itu ternyata harganya jauh lebih mahal ya karena ya. Jadi saya pikir yang ada di 60 HMB itu plusnya banyak, bahkan murah gitu ya dibandingkan yang lain-lainnya gitu ya. Sama-sama menghasilkan satu buku tapi beda gitu ya, beda harganya gitu, beda harganya dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir ini murah banget nah. Jadi kalau dulu saya berpikir mahal banget, sekarang itu murah banget. Iya. Soalnya sekarang udah balik modal nggak Kak Nia? Iya balik modal lah. Balik modal ya apa ya? Udah lebih ya malah ya, udah kipas-kipas nih kayaknya, udah centang-centong terus rekeningnya. Ya, alhamdulillah. Jadi memang itu sih kalau saya dulu tuh seperti itu. Jadi itu sempat ragu-ragu, mungkin teman-teman juga yang lainnya ragu-ragu gitu ya awalnya. Saya pikir wajar karena dulu pernah. Tapi ketika selesai lulus ya worth it gitu loh dengan yang kita investasikan. Karena saya membuat kelas ini itu bukan ujuk-ujuk ya gitu ya, bukan maksudnya langsung begitu saja tanpa ini ya. Saya sudah membaca, dan saya juga investasi ya teman-teman, membaca puluhan buku itu ya mungkin nilainya jauh lebih besar daripada biaya yang teman-teman berikan untuk ikut kelas menulis ini gitu. Dan dari banyak referensi yang saya rangkum itu kemudian saya berpikir tentang bagaimana sistem yang paling bagus ketika membuat sebuah kelas menulis yang membuat orang itu bisa menulis dalam waktu cepat tapi juga baik gitu ya. Akhirnya ya inilah kemudian sistem yang saya berikan, yang tentu saja nanti akan terus ada penyempurnaan ya, perbaikan dan mungkin perkembangan yang bisa dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar yang saya berikan itu tidak hanya sekedar teman-teman bisa menulis, tapi menumbuhkan habit karakter seorang penulis profesional. Ya. Ada banyak ya nanti kita pelajari itu. Salah satunya kedisiplinan misalkan. Karena nggak bisa penulis itu nggak disiplin. Coba tanya ke Kak Nia itu. Nggak bisa penulis itu nggak disiplin itu. Nggak selesai karyanya nanti. Nah, gimana sih caranya? Loh, saya Kak belum bisa disiplin. Wong, jangankan nulis, baca aja nggak bisa disiplin, nggak bisa tiap hari dan seterusnya. Nah, itu ada di kelas ini. Kita ajarkan bahkan mulai bagaimana hadir tepat waktu dan seterusnya itu tuh menjadi pembiasaan gitu. Nah. Gurunya kalah ya, jadi
Iya sih, ya. Komitmen itu yang penting. Mau nggak mau. Ya, makasih Kak. Gimana Kak Yuni? Sudah jelas ya? Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak siapa ini ya? Assalamualaikum Kak, mohon tanya, kendala saya menulis sering kali takut. Jangan-jangan ide tulisan saya sama dengan orang lain. Mohon penjelasannya gimana dikatakan plagiat itu ya. Matur suwun sangat. Jadi plagiat itu yang bagaimana Kak? Ini takut nulis, takut dikatakan plagiat. Ya, sebenarnya teman-teman kalau mau jujur, tidak ada satupun tulisan yang baru di dunia ini. Ya. Dalam arti benar-benar baru gitu ya. Makanya saya sebut itu proses kita menemukan ide itu seperti seorang chef yang profesional ketika mereka meracik masakan gitu. Maka mereka membuat masakan itu dari bahan-bahan baku yang sebenarnya sudah ada gitu. Bahan bakunya nggak ada yang baru gitu. Tapi kemudian karena diracik berbeda, bumbunya dibuat sedikit lebih banyak yang ini, misalkan ditambahi ini, akhirnya bisa jadi masakan yang berbeda-beda gitu. Dari bahan baku tahu bisa jadi tahu campur, bisa jadi oseng-oseng tahu, bisa jadi tahu bulat dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman semua, tidak ada sesuatu yang baru. Karena itu nggak perlu khawatir kita itu nanti idenya menjiplak orang lain dan sebagainya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang ide, bahkan ide itu bisa datang kepada orang yang sama, kepada orang yang berbeda gitu. Satu ide bisa datang kepada kepala orang yang berbeda-beda gitu. Tetapi tidak semua orang mengeksekusinya. Bahkan mungkin bisa jadi ada hanya satu orang dari sekian ribu orang atau sekian juta orang yang memiliki ide yang sama, itu yang mengeksekusinya. Itu yang pertama. Jadi bisa tidak akan berbeda. Kemudian bagaimana cara menuangkan ide itu juga pasti akan berbeda. Gitu. Teman pernah nggak baca buku itu sebenarnya temanya sama gitu. Kita sudah pernah baca buku dengan tema yang sama. Gitu. Tapi kenapa kok dengan satu buku ini kita lebih mudah memahami ketika membacanya, kemudian dengan buku ini kita merasa lebih enjoy, relax ketika menyimak dan bisa mudah langsung diaplikasikan kayak gitu. Tapi baca buku yang satunya kok susah gitu. Padahal sama, temanya sama, yang diceritakan sama gitu, yang dibahas sama. Ya sama kayak bukunya Kak Nia misalnya, OTB nulis. Nah, beliau kan punya karakter sendiri ya bagaimana mengolah itu. Meskipun ada banyak sekali buku-buku sejenis dengan tema yang sama tentang tips menulis, tentang bagaimana pengalaman menulis dan seterusnya, motivasi menulis gitu. Tapi pasti akan berbeda, teman-teman. Hasilnya pasti akan berbeda. Nah, itu tergantung bagaimana kita menuangkannya. Karena setiap orang itu punya gaya sendiri ya dalam menuliskannya, punya gaya sendiri dalam menuangkan ide-idenya itu. Ide yang sama bisa menjadi karya yang berbeda, yang rasanya berbeda, masakannya berbeda karena sentuhan chef yang berbeda gitu. Nah, jangan pernah takut bahwa itu kita yang disepakati itu, yang namanya plagiat itu, yang sudah disepakati adalah ketika kita mengambil karya orang lain, plak gitu ya, kemudian karya orang yang menulisnya itu kita hapus, kemudian diganti dengan nama kita, itu plagiat. Itu sudah nggak ada perbedaan pendapat ya terkait dengan itu. Tapi kalau bahkan misalkan kita ada karya orang lain ya, kemudian kita olah lagi ya, kemudian kita kembangkan lagi, nah itu belum tentu plagiat teman-teman. Makanya harus kita yang paling penting itu adalah bagaimana menangkap esensi ya, ketika misalkan kita kan banyak baca nih, terinspirasi dari karya orang lain. Tangkap esensinya, kemudian kita olah, kita kembangkan, kemudian cari referensi-referensi pendukung dengan tema yang sama, kemudian kita kembangkan, kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri ya, ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Ya kayak buku Kak Nia ini kan nggak mungkin ada yang sama. Gimana bisa sama, lawang isinya adalah pengalaman, di sini ada juga banyak pengalaman-pengalaman pribadi beliau yang itu nggak mungkin dialami oleh orang lain gitu.
Kan kayak gitu. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan dan mungkin bisa kita ini untuk bahkan karya-karya akademik itu menurut saya jauh lebih banyak potensi plagiatnya. Tanya Kak Suyani itu yang sudah Iya, sangat Kak. berpengalaman. Mereka banyak kok yang saya lihat hanya mengutip dan mengkopas dari karya ini ya. Bahkan isinya Iya. 1 halaman, 2 halaman itu lebih banyak kutipannya daripada gagasannya sendiri. Gitu kan. Nah, itu Iya. jangan pernah takut, jangan pernah ini ya. Makanya saya latih di awal itu di kelas itu teman-teman untuk menulis bebas, menulis apa yang kita pikirkan. Jangan kemudian menganggap remeh atau receh bahwa ini kok kayak hanya sekedar curhatan ya, sekedar unek-unek aja saya tuliskan kok nggak berbobot belas. Jangan pernah kita merasa seperti itu loh ya. Karena banyak orang yang terinspirasi justru dari tulisan-tulisan yang model curhatan itu. Bahkan beberapa karya curhatan, diary ya, yang itu mengubah dunia, teman-teman. The Diary of Anne Frank, The Diary of Zlatan ya. Itu mengubah dunia itu. Menginspirasi dunia itu. Itu curhatan kan, diary kan isinya. Tapi kok itu luar biasa gitu karena justru menyimpan catatan-catatan yang itu sangat emosional sekali ya. Benar-benar dialami secara pribadi oleh penulisnya dan nggak mungkin ditulis oleh orang lain gitu. Dan itu menjadi sebuah dokumentasi sejarah. Dokumentasi sejarah yang mungkin awalnya dokumentasi sejarah itu bagi kita, tapi bisa jadi di masa mendatang itu menjadi dokumentasi sejarah dan salah satu referensi utama bagi dunia. Contoh misalkan, ketika kemarin COVID ya, kita banyak mengalami hal-hal yang sifatnya pribadi. Mungkin ada yang kena COVID, mungkin ada yang kemudian menjadi tenaga medis membantu orang-orang yang kena COVID, ada yang mungkin keluarganya meninggal dan seterusnya. Pengalaman itu kemudian dituangkan yang sifatnya hanya pribadi dan sekedar awalnya curhat. Bisa jadi 10 tahun mendatang itu menjadi referensi bagi dunia kedokteran ketika mereka harus menganalisa dan menelaah bagaimana sih kondisi COVID 10 tahun yang lalu yang sudah terjadi itu seperti apa secara lebih dekat. Nah, itu kita bisa jadi referensi loh ya. Nah, itu yang membuat kita harusnya menyadari bahwa sekecil apapun karya kita, saya sering menyampaikan ini kepada teman-teman di kelas itu. Sekecil apapun karya kita, sereceh apapun karya kita itu, kitalah yang paling bisa untuk mengapresiasi karya kita sendiri. Ya, kita apresiasi karya kita sendiri. Jangan sampai kemudian justru kita menganggap itu remeh. Karena bisa jadi dari hal-hal yang kecil itu nanti akan kita kembangkan menjadi sesuatu yang besar, karya-karya yang besar, dan menjadi karya-karya yang bahkan itu bisa menginspirasi banyak orang. Nah, saya mengatakan itu. Nah, itu jadi jangan pernah takut ya. Selama kita memang tidak ada niat, saya yakin kalau yang namanya plagiat itu adalah ketika kita memang niatnya untuk plagiat gitu. Selama kita tidak ada niat untuk itu dan kemudian memang kita nulis berdasarkan pengetahuan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang menjadi pengetahuan kita dan kita pikirkan, maka jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut bahwa kita akan plagiat. Itu sih menurut saya Kak Suyani. Ya, terima kasih Kak. Jadi kita jangan takut menulis ya Kak. Yang seperti tadi, kita harus berani menulis. Apapun itu kita tulis. Pertama harus berani dulu. Ya, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, pertanyaan bagaimana trik menulis efisien? Trik menulis efisien. Yeah. Efisien aja atau efektif dan efisien? Atau hanya efisien itu ya? Efisien ya, tip menulis efisien. Tip menulis efisien. Ya, yang jelas kalau mau efisien, kita jangan nulis di kafe yang untuk beli 1 botol 1 gelas teh itu harus mengeluarkan uang 50.000. Jadi apa ya teman-teman? Kalau kita berbicara tentang menulis yang mungkin maksudnya efektif dan efisien ya, bagaimana cara kita agar menulis? Jadi menulis itu adalah proses latihan, ya. Karena menulis itu adalah keterampilan kan. Gitu. Jadi adalah proses kita berlatih dan terus berlatih. Meskipun ada banyak kemudian tips yang bisa diberikan, saya juga memberikan beberapa tips yang bisa teman-teman praktekkan langsung di kelas 60 HMB itu ya.
bagaimana membuat sebuah tulisan dalam waktu cepat dan seterusnya gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya adalah pertama itu modal terbesar kita adalah motivasi, ya, semangat kita dan tujuan kita untuk menulis itu apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar bisa memang untuk meluangkan waktu. Saya kemarin baru nulis tentang bagaimana judulnya menulislah saat sibuk. Menulislah saat sibuk. Karena banyak orang yang menganggap bahwa menulis itu hanya untuk orang-orang yang banyak waktu luangnya, yang nganggur gitu loh kasarnya. Gitu ya. Jadi orang itu kalau tahu misalkan apa tuh penulis, orang itu akan menganggap ini arek nggak ada kerjaan gitu. Berarti ini anak-anak ini nggak ada kerjaan. Orang penulis itu berarti banyak nganggurnya, nggak ada kerjaan. Banyak waktu Iya, luang seringkali ya, kayak gitu. Oh, karena tahu kalau kita penulis tuh merasa bahwa oke, berarti kita bisa diminta tolong ini dong, ini gitu. Padahal waktu kita itu sudah sibuk banget gitu. Mengapa? Karena seorang penulis itu dia harus baca, ya, dia harus riset gitu, teman-teman. Jangan dianggap bahwa menulis itu hanya ketak-ketik gitu ya. Tapi prosesnya itu panjang gitu. Membaca, riset, merenungkannya, kemudian setelah itu menuliskannya, dan kemudian ada proses revisi. Revisinya itu nggak sekali ya. Revisi gitu ya. Editing, processing. Panjang dan melelahkan itu proses menulis. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa menulis efektif gitu ya. Kita harus berlatih dulu bagaimana menulis yang nggak efektif sebenarnya. Iya, harus berani untuk meluangkan waktu kita untuk menulis. Karena kalau kita merasa bahwa nanti coba saya nulis di waktu-waktu senggang, ya gimana caranya sih nulis itu. Dan sebenarnya waktu senggang itu nggak ada. Ya. Justru waktu senggang, waktu sibuknya itu ya menulis gitu. Kalau saya bilang itu menulis harus menjadi bagian dari kesibukan kita, bukan di luar kesibukan kita. Karena kalau kita memahami bahwa menulis itu adalah di luar kesibukan kita, saya berani taruhan teman-teman tidak akan pernah menjadi penulis. Saya banyak tahu, karena ini saya membaca banyak sekali biografi, ya, bagaimana kisah-kisah para penulis yang profesional. Mereka ada yang pure memang menulis, ada yang juga pengacara, ada yang juga dokter. Ya. John Grisham itu pengacara, aktif gitu. John Grisham itu ngantor, teman-teman. Ngantor dari pagi sampai sore. Tetapi dia sudah meluangkan waktu mulai dari subuh sampai sebelum berangkat kantor itu untuk nulis. Dan dia sangat disiplin setiap hari melakukan itu. Disiplin. Dan teman-teman bisa lihat tuh produktivitas John Grisham dalam menulis. Banyak sekali novelnya. Pengacara loh dia, bukan orang yang nggak ada kerjaan. Bukan pengacara ini ya, bukan pengacara singkatan dari pengangguran banyak acara ya. Tapi memang pengacara asli gitu ya, pengacara ya, orang yang bergelut di bidang hukum. Dan banyak orang yang dia basicnya bukan penulis, maksudnya bukan pure penulis gitu. Ada yang memang kan pure penulis, tapi ada yang dia juga punya pekerjaan gitu. Dan pekerjaannya itu nggak mudah. Kalau di Indonesia itu yang kayak John Grisham itu ada Fahri Aziza ya. Saya nggak tahu sekarang berapanya gimana, tapi dulu beliau itu di tahun 2000-an awal ketika Darmizan Astamil itu banyak menerbitkan penerbit Islami, beliau adalah salah satu penulis yang paling produktif, padahal beliau itu juga kerja kantoran gitu. Tapi beliau masih bisa meluangkan waktunya untuk kemudian disiplin dalam menulis sehingga produktif karya-karyanya. Novelnya banyak. Nah ini teman-teman bahwa itu menulis adalah meluangkan waktu ya. Kemudian kalau kemudian kita bicara tentang apa ya, efisiensi ya mungkin terkait dengan efisiensi waktu yang dimaksud gitu ya. Kalau efisiensi biaya, saya kira menulis itu nggak butuh biaya kan ya, nggak perlu menulis mengeluarkan biaya kecuali kita biaya untuk listrik ketika mencolokkan charger laptop ya misalkan gitu, atau kita beli laptop baru atau sewa laptop atau kita ke kafe untuk beli segelas kopi sambil menulis. Tapi saya kira menulis itu gratis gitu ya. Kalau kenapa kemudian malam ini saya rekomendasikan untuk belajar di kelas menulis ini, karena itu adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan sebuah investasi. Kan begini, saya ibaratkan ketika teman-teman awal mau belajar menulis, karena saya sudah mengalaminya ya.
Saya belajar menulis itu autodidak. Ketika teman-teman mau belajar menulis, ada banyak peluang yang kemudian bisa terjadi. Kita ibaratnya masuk ke sebuah hutan. Ya. Di dalam hutan itu, mungkin kita akan melakukan sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu kita bisa menggunakan feeling dan seterusnya, sampai kemudian sampai pada tujuan. Tetapi banyak di antara mereka yang kemudian bingung gitu. Saya harus memulai dari mana dulu dan seterusnya. Sehingga hanya mereka muter-muter nggak sampai ke tujuan. Karena apa? Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada map, tidak ada peta. Nah, saya dalam proses bagaimana menjadi pemandu, guide bagi teman-teman, sekaligus peta bagi teman-teman, menjadi Dora bagi teman-teman yang akan melakukan perjalanan itu, ya, sehingga sampai kepada tujuan dengan lebih cepat. Nah, itu kalau kita berbicara tentang efisiensi di sini sebenarnya, efisiensi waktu. Saya akan mengarahkan teman-teman untuk sampai ke tempat tujuan itu melalui jalan yang sudah pernah saya lalui, yang saya dulu tersesat-sesat itu, kemudian saya menciptakan map-nya sendiri. Dan kemudian teman-teman saya ajak untuk mengikuti map-nya itu, gitu. Sehingga nanti lebih mudah. Tinggal siapa yang mau ikut, siapa yang nggak mau ikut, kan gitu. Kalau nggak mau ikut, ya monggo silakan, boleh gitu. Kita jalan sendiri di hutan itu, kemudian kita melakukan perjalanan sendiri, boleh, bukan nggak boleh. Nah, tapi saya ingin mengajak ke situ. Dan tentu karena ini adalah jalan yang sudah pernah kita coba, kita lalui, kita bangun gitu. Nah, harapannya teman-teman di situ kita bisa belajar bareng, bisa saling motivasi bareng. Kita melakukan penjelajahan bareng dengan map-nya kita yang sudah terbukti itu. Nah, harapannya kita bisa masuk ke tempat tujuan dengan sama-sama, dengan lebih cepat, lebih efektif tadi ya. Kemudian kita cepat tumbuh bareng-bareng. Nah, kayak gitu sih sebenarnya Kak Suyani ya, yang dimaksud tadi. Kita belajar, kita menulis, prosesnya tidak bisa instan, memang harus terus-menerus butuh latihan, dan semakin tinggi jam terbang kita, insya Allah nanti akan semakin baik, semakin bagus karya-karya kita. Gitu. Iya, terima kasih Kak, itu penjelasan dari Kak Raffi. Jadi kita harus menyibukkan untuk menulisnya supaya efisien. Kita harus menulis tidak efisien dulu ya Kak. Jadi pengalaman dari Kak Raffi tadi, Kak Raffi sebagai peta, sebagai Dora, kita kalau mau mengikuti, kalau ingin cepat sampai ya kita ikut 60 HMP gitu ya Kak intinya. Ya, begitulah. Ada 3 menit lagi Kak, kita lanjutkan atau? Boleh, banyak boleh. pertanyaan ini. Masih ada pertanyaan lagi? Iya. Ini pertanyaan selanjutnya yaitu lebih menarik pakai tokoh saya atau dia dalam novel? Lebih menarik tokoh saya atau ini biar Kak Nia aja deh yang jawabnya. Yang sudah bikin novel. Iya kan, Kak Nia monggo. Oh iya. Jadi kalau pakai tokoh saya itu kita lebih plus minus ya. Jadi kalau saya kan berarti yang pertama ya. Itu kita lebih bisa mengeksplor si tokoh itu. Tuh, satu. Yang kedua, tapi kelemahannya kita tidak bisa ada keterbatasan ya. Jadi misalnya aku sebagai aku kemudian berinteraksi dengan Kak Suyani misalnya. Maka dalam dialog-dialog atau dalam tulisannya itu saya tidak bisa menerka apa isi perasaannya Kak Suyani. Kalau pakai tokoh aku seperti itu. Tapi saya bisa mengeksplor diri saya banyak. Tapi dalam deskripsi narasinya itu saya tidak bisa mengetahui lebih banyak, menulis yang lebih banyak tokoh yang berinteraksi dengan saya. Kak Suyani. Jadi enggak mungkin Suyani misalnya Kak Suyani sepertinya Kak Suyani, nah harusnya harus menggunakan kata sepertinya, gitu. Bukan justifikasi bahwa Kak Suyani ingin makan, tapi sepertinya Kak Suyani ingin makan, gitu kurang lebihnya. Itu kalau tokoh saya plus minusnya. Jadi kalau tokoh dia itu kan berarti kita di luar ya, penulisnya itu di luar sehingga dia bisa mengeksplor semuanya, eksplor semuanya, bisa melihat semuanya, walaupun itu mungkin sedikit. Jadi nggak sedalam ketika menggunakan tokoh saya. Kalau saya biasanya pakai campuran POV-nya, sudut pandangnya. Jadi ada satu bab itu yang itu saya menggunakan tokoh utamanya saya dari sudut si Haura misalnya. Nanti di bab-bab yang lainnya
pakai tokoh dia. Jadi kalau ingin menguatkan karakter tokoh utama itu ada 1-2 bab itu yang menggunakan tokoh saya. Seperti itu mungkin bisa menjawab. Seperti itu. Ya, makasih Kak. Itu jadi kalau dia itu lebih luas ya Kak, cakupannya kan Betul. lebih luas. Di luar. Jadi kita bisa mengeksplor tokoh dari dia itu kan kita di luar tokoh itu. Kalau saya berarti mengeksplor diri, berarti Betul. harus memahami. Ya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, kita lanjutkan. Kak Rafif sehari membaca berapa buku ya agar ide dan vocab idenya terus mengalir? Bagaimana cara mendisiplinkan menu membaca kita agar kuat dan punya azam yang kuat untuk membaca? Makasih Kak. Cari bocoran Kak berapa buku? Bocoran. Nanti saya ikut kelas nanti supaya kita bisa latihan membaca berapa halaman setiap hari. Kalau saya selalu membuat target dan memaksa diri saya untuk setiap hari setidaknya membaca 200 halaman. Ya. Karena bagi seorang penulis membaca itu adalah satu yang mutlak harus terus dilakukan, ya. Harus terus dilakukan dan tidak boleh putus, ya. Jadi itu belum di luar saya ngedit ya. Karena ketika saya ngedit pun saya baca sebenarnya kan. Nah, saya ngedit sehari itu bisa minimal 35 artikel. Ya itu jadi ya memang hari-hari saya diisi dengan membaca gitu. Diisi dengan membaca itu belum lagi membaca yang online itu ya, belum lagi membaca curhatan di status atau di WA. belum termasuk gitu ya. Karena kalau di reading challenge itu nggak dihitung. Iya betul. Bukunya yang dihitung ya Kak. Bukunya yang dihitung. Bukan statusnya. Jadi gimana menumbuhkan ini ya, menumbuhkan semangat membaca? Iya, membaca berapa kali? Ya, jadi memang perlu latihan. Makanya di kelas itu kita juga tumbuhkan tuh habitnya itu. Mulai dari hal yang kecil-kecil dulu gitu ya, targetnya 5 halaman kayak gitu. Kita target itu. Kan seru kalau bareng-bareng itu, karena kan nanti saling ada hadiahnya, Mbak. Nyampe ya. Ada hadiahnya juga ya, ada hadiahnya. Itu yang menarik. Saya sering loh dapat hadiahnya. Kak Nia sudah 20 halaman hari ini. Masa saya kalah gitu kan. Kak Nia yang sibuk kayak gitu juga. Sama aku juga sama sibuknya bisa 20 halaman. Saya bisa lebih kayak gitu. Jadi terus kayak gitu. Banyak-banyakan itu ada poinnya, nanti juga dapat hadiah, reward ya. Seru dah. Jadi supaya nggak penasaran ya udah ikut kelasnya aja gitu kan. Itu Kak siapa tadi? Kak siapa ini Kak? Itu terakhir ada lagi Kak? Iya Kak Irza. Ya. Kak Irza. Satu lagi Kak ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir Kak ya. Pengalaman saya Kak Rafif, saya bisa dapat ide menulis dari senda gurau, hanya memang agak tersendat realisasinya karena sering survei. Hanya saran Kak Rafif untuk menulis di kertas apa saja sangat bagus dan saya sudah merasakan manfaatnya. Suun Kak Rafif. Oh ini cuma itu Kak. Ya, jadi memang ya seperti itu ya. Jadi memang menulis itu adalah pembiasaan ya teman-teman. Dan ide itu bisa dari apa aja gitu ya. Tadi bisa dari senda gurau ya, dari ngobrol sama teman. Kayak kita gini, Zoom kayak gini malam ini kan. Kalau teman-teman mau menggali kan banyak tuh ide yang bisa teman-teman tuangkan, tuliskan. Artinya misalkan apa yang saya ceritakan, saya sampaikan malam ini itu teman-teman misalkan merasa mendapatkan insight gitu ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu, insight gitu ya. Teman-teman itu bisa tuangkan lagi ya, tuangkan lagi, ceritakan kembali. Tadi saya ikut Zoom dan Kak Rafif begini. Saya dapat pelajaran begini, ya tips seperti ini. Kemudian
tambahkan lagi dengan cerita pengalaman teman-teman sendiri yang berkaitan dengan itu ya. Saya pernah sudah mencoba menulis, hasilnya begini, prosesnya begini, ceritakan. Karena itu sudah jadi ide tulisan teman-teman gitu, orisinal. Gitu. Jadi banyak sekali sumber ide dan inspirasi itu yang bisa teman-teman lakukan. Nanti malah di kelas 60 MB itu teman-teman ditantang untuk bikin 100 ide. Ya, bahkan gimana caranya dapat 1000 ide dalam sehari gitu ya. Itu teman-teman nanti banyak sekali tuh malah bisa kewalahan tuh nanti nangkap idenya. Baik, karena ini terakhir ya tadi Kak Suyani, sebelum saya kembalikan kepada Kak Nia dan Kak Suyani, saya mengajak kepada teman-teman bagi yang mungkin penasaran dan ingin bergabung dengan kelas 60 HMB, ya khusus malam ini kita kasih diskon 50%, dan khusus malam ini bagi teman-teman yang ikut Zoom ini, jikalau berkenan silakan nanti langsung menghubungi nomor WA yang tertera di formulir, atau bisa juga menghubungi Kak Nia atau Kak Suyani ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih belum bisa ya, belum memungkinkan untuk mengikuti kelas, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di grup WA yang saya sediakan khusus gratis ya. Karena di grup WA itu kita bisa sharing, dan di situ banyak juga alumni Smile, alumni dan peserta saya jadikan gabung satu di situ, dan teman-teman lain siapa saja yang mau belajar menulis di grup itu, kita bisa sharing apapun, teman-teman mau tanya apapun, insya Allah saya jawab. Ketika ada misalkan mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, didiskusikan ya, di grup itu namanya grupnya Smile Share ya. Adminnya ada Kak Suyani di situ, Smile Share ya. Teman-teman caranya masuk ke situ cukup klik link yang ada di flyer ya, yang ada di flyer bedah buku ini, acara bedah buku ini ya. Karena ada 2 link itu. Satu itu link untuk Zoom, satu link untuk masuk ke grup WA. Linknya itu gampang kok. Nanti Kak Yani tolong bisa dituliskan di chat ya, mungkin teman-teman mau masuk langsung. bit.ly kemudian garis miring ya, garis miring Smile menulis kecil semua, bit.ly garis miring Smile menulis. Teman-teman tinggal klik itu, teman-teman akan bergabung ke grup WA khusus, dan itu gratis ya teman-teman, nggak berbayar, itu bukan grup kelas, tapi di situ teman-teman bisa nanti sharing ya. Saya juga kerap meng-share tulisan-tulisan saya yang terkait dengan apapun literasi ya, tips menulis maupun membaca ya. Teman-teman bisa gabung di situ. Atau juga teman-teman bisa kalau ada yang punya Telegram, gabung di Telegram ya, Smile Share, t.me garis miring Smile Share, dan juga bisa mengikuti kanal Telegram saya t.me garis miring Rafif Amir. t.me garis miring Rafif Amir. Nah, bisa juga ikut di sana karena saya sering juga kasih info-info ya, untuk info lomba menulis ya, tips, kemudian tulisan-tulisan yang mungkin bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk menulis, saya bagikan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman hanya butuh lebih banyak hal, butuh banyak teman, butuh banyak orang, ekosistem ya teman-teman, lingkungan yang mensupport teman-teman untuk bisa termotivasi menulis terus. Ya, maka dengan kita banyak mengikuti grup-grup penulisan ya, kemudian ikut bergabung dekat ya, kemudian sering berkomunikasi dengan teman-teman sesama penulis ya, sharing pengalaman dan seterusnya, harapannya bisa menjaga motivasi teman-teman untuk terus menulis. Begitu. Artinya mari kita sama-sama untuk menumbuhkan minat membaca dan menulis kita, karena sayang sekali kalau kemudian kita lewatkan, karena salah satu nikmat terindah yang luar biasa yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah kepada kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan akal itu dengan maksimal, menggunakan akal yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya,
salah satu cara kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Tuhan itu adalah dengan banyak membaca dan banyak menulis, yang kemudian dari situlah kita berharap muncul produk-produk pemikiran, produk-produk akal. Buku, karya itu adalah bagian dari produk akal. Sehingga menulis adalah bagian dari aktivitas kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Tuhan. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mensyukurinya itu pula, maka kata Allah, semakin kita mensyukuri nikmat itu, maka akan Allah tambah nikmatnya itu. Maka mudah-mudahan itu menjadi bagian dari hal yang menjadi keberkahan dalam hidup kita. Karya-karya kita dibaca banyak orang, menginspirasi banyak orang, membuat orang termotivasi menulis, membuat orang bersemangat menulis, dan melahirkan kembali karya-karya yang berkualitas, yang baik, yang menginspirasi kembali. Maka bisa jadi itu adalah tabungan-tabungan kebaikan yang sedang kita simpan sebanyak mungkin untuk bekal kita menghadap Tuhan. Dengan sebaik-baiknya kita pulang, dengan sebaik-baiknya kita melakukan sebuah pertemuan dengan Tuhan adalah ketika kita bisa banyak ya menuai apa yang sudah kita semai di dunia ini. Begitu teman-teman semua, dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya cukupkan dan saya kembalikan kepada Kak Nia dan Kak Suyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Nia, mungkin ada closing dari Kak Nia. Closingnya kalau tentang kelas menulis tadi sudah ya Kak Rafia sudah menyampaikan testimoni juga. Jadi ininya memang harus berani menulis. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk beli buku OTW nulis bisa langsung menghubungi saya di Smile Share juga ada. Saya juga ada di situ nomor saya ya. Ada diskon nggak Kak? Oh ada. Ada. Kalau kelas menulis tadi diskonnya 50% ya. Kalau saya jangan 50%. Diskonnya 10.000. Biasanya Mantap. Kan harganya 60.000. Untuk kali ini 50.000 saja untuk malam ini. Seperti itu. Oke. Insya Allah itu Kak Suyani. Monggo teman-teman kalau berminat bisa. Kalau nggak punya nomor saya boleh ke Kak Rafif, nanti dikasih nomor saya barangkali begitu ya. Saya kembalikan Terima ke kasih. Kak Suyani. Ya. Makasih Kak Rafif sama Kak Nia, luar biasa semangatnya teman-teman semua, juga founder sama Kak Nia juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. Banyak ilmu yang telah kita terima dari Kak Rafif juga Kak Nia, juga teman-teman semua sangat berantusias. Mudah-mudahan dengan acara ini mungkin ada yang mau daftar di Smile, monggo bisa menghubungi saya atau Kak Nia, boleh, atau langsung ke Kak Rafif. Mumpung diskon 50% untuk malam ini ya. Untuk malam ini juga alumni. Baiklah, terima kasih semua atas partisipasinya dalam malam hari ini. Sampai tidak terasa sudah jam pukul 21:13 ya. Alhamdulillah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya.